lihat di bawah mejanya ada sampah nggak kira-kira? Cek dulu di laci mejanya. Kalau ada sampah kenapa dibuang? Ini mana sama yang jatuh? Oke, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama dulu. Silakan Amiendo berpikir. Siap bersalam. Berdoa dimulai. Absen dulu ya. Alfian Rizky, Anindita, Hadir, Bu. Anugrah Putra, Hadir, Bu. Aprilio, Hadir, Bu. Ari Wahyu, Hadir, Bu. Eko Bayu, Fazila, Hadir, Bu. Gio, Hadir, Bu. Hafiz, Hadir, Bu. Indah Tri, Intan, Tingga, Muhammad Edwin, Haikal, Aliando, Taufik, Hadir, Bu. Nabila, Hadir, Bu. Naila, Hadir, Bu. Iten, Rifki, Syakira, Hadir, Bu. Ashila Deva. Masih semua ya. Oke, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa menjalankan rutinitas seperti biasanya.
belajar di sekolah. Oke, sebelum kita masuk ke materi, untuk menciptakan rasa perjuangan kita terhadap nasional kita, terhadap perjuangan para pahlawan, kita nyanyi lagu nasional dulu. Yuk berdiri. Ada yang bisa dirijen? Boleh maju ke depan? Apa lagu Garuda Pancasila? Oke, yuk. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, aku akan dukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Selamat kembali. Sebelum masuk materi pada hari ini, masih ingat nggak materi yang minggu kemarin? Tentang apa? Tentang AI. Tentang berpikir komputasional. Masih ingat berpikir komputasional itu apa? Apa berpikir komputasional? Oke, kalau yang kalian sebutkan tadi itu prinsip dari berpikir komputasional. Nah, makna dari berpikir komputasional itu apa? Ada yang ingat? Langkah kita untuk berpikir secara sistematis. Ada langkah-langkahnya. Jadi, sebelum kita melakukan sesuatu, ada step by stepnya dari berpikir komputasional itu. Nah, yang udah kalian sebutkan tadi merupakan prinsip-prinsipnya. Apa yang pertama tadi? Dan berpikir Nah, pada hari ini materi yang akan kita bahas itu tentang konsep dasar kecerdasan AI. AI itu apa sih? Ada yang tahu? Aliando? AI itu apa kalau dalam keseharian kita? Yang lain? Apa? Ayo. AI, kecerdasan artifisial. Berarti dalam kehidupan sehari-hari kita ini secara tidak sadar sudah menggunakan AI. Contohnya gadget, tahu gadget atau HP? Tahu. Nah, kita kalian main game nggak di rumah? Main. Itu contoh AI atau bukan? Ya. Nah, sebelum kalian main games, kira-kira tujuan main game itu apa? Biar menang di game itu, biar menang, biar dapat ranknya. Atau ini game apa yang familiar dengan kalian? Kira-kira Roblox. Kira-kira ya MS. Kira-kira sebelum main game itu ada strategi nggak? Ada. Biar apa? Biar menang. Nah, kayak gitulah berpikir komputasionalnya. Contoh kecilnya itu. Oke, perhatikan di sini. Tujuan pembelajaran kita pada materi ini yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian prinsip cerdas dan prinsip cerdas. Jadi
lanjut nih. Kalau di sekolah, speaker atau kipas angin, kira-kira itu termasuk cara kerjanya kipas angin itu diperintah dulu atau enggak? Diperintah. Apa kira-kira yang diperintah sama kita? Menyalakan atau mencolokkan kah? Kalau nggak disolokin itu enggak? Kalau nggak disolokin terus mau ini nomor berapa kipasnya? Nomor 1, 2, 3 itu perintah kita nggak? Itu masuk ke contoh mesin cerdas dan cerdas tadi. Nanti ada pembagiannya. Ini tujuan pembelajarannya. Kalau manfaat pembelajaran, kenapa kita harus mempelajari ini? Manfaatnya biar kita paham, kita bisa membedakan, oh ini yang mesin cerdas, ini yang non cerdas, yang bisa berpengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi kita bisa membatasi. Main game terus boleh nggak? Nggak, ada yang nggak, ada yang iya. Kalau 24 jam main game terus, bagus nggak? Nggak bagus, karena apa? Ada dampaknya, ya. Ada dampak bagus dan tidak bagusnya, positif dan negatifnya, ya. Nih, kembali lagi ke sini, kecerdasan artifisial. Apa itu AI? Apa itu kecerdasan artifisial? Sebuah sistem yang dapat berpikir seperti manusia, bertindak seperti manusia, atau mengambil keputusan yang rasional berdasarkan data yang dikumpulkan. Terus, menurut KBBI ini, AI itu program komputer yang meniru kecerdasan manusia, seperti mengambil keputusan, mengerjakan dasar penalaran, dan karakteristik manusia. Contohnya, kalian tahu Google Translate? Nah, di Google Translate itu merupakan salah satu contoh AI. Misal kita mau translate bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, itu kita perlu apa? Perlu memasukkan kata biar nanti ditranslate langsung sama Google tadi. Itu merupakan contohnya AI. Selain Google Translate, ada lagi? ChatGPT. Oke, ChatGPT. Udah tahu ya ChatGPT. Terus kalau di HP itu kan ada ini, Face ID. Kalau kita mau buka HP, ada yang pakai wajah itu kan? Nah, itu udah AI. Jadi kalau misalkan di HP-nya itu bukan wajah kita, nggak bisa masuk ya. Atau sidik jari bisa juga. Ya. Nih, KA adalah program komputer yang meniru kecerdasan manusia. Tapi dibandingkan KA dengan manusia, itu masih cerdas mana? Manusia. Kenapa manusia? Karena manusia punya otak. Karena KA ini atau AI itu dia hanya meniru nih program komputer yang meniru kecerdasan manusia. Jadi dia tuh meniru kecerdasan kita. Yang punya kecerdasan itu manusia. Sedangkan si komputer ini dia hanya meniru. Kenapa dia bisa meniru? Contohnya ketika kita mau searching gambar kucing di Google gitu ya. Secara tidak sadar kalau kita melihat di kehidupan biasa, di kehidupan kita sehari-hari, kita bisa langsung membedakan anjing sama si kucing atau kambing sama si sapi. Tapi kalau AI dia perlu gambar banyak ribuan gambar sehingga dia baru bisa membedakan ini kucing, ini kambing. Kalau kita membedakan kucing sama anjing, apa kira-kira yang kita gunakan? Suara, terus Wajah. kita menggunakan mata untuk melihat. Gitu. Nah, nih konsep dasar KA. KA belajar dari data atau machine learning. Terus bekerja berdasarkan algoritma. Kenapa dia bisa bekerja berdasarkan algoritma? Kalian
nggak hanya di Indonesia, ya. Terus mampu mengenali pola dan membuat keputusan secara otomatis. Kayak yang contoh gambar fisik tadi. Ini YouTube merekomendasikan video yang disukai berdasarkan riwayat tontonan. Kalau kalian di rumah sering nonton anime atau animasi, tahu animasi Nusarara? Nah, kalau kalian sering nonton animasi Nusarara, berarti nanti di YouTube-nya itu banyak banget referensi video-video pendek tentang Nusarara tadi, ya. Ini aplikasi Google Translate yang tadi. Tahu Google Maps? Kapan kita menggunakan Google Maps? Tahu tidak? Tapi kalian pernah sadar nggak? Ada orang yang bisa menggunakan Google Maps. Ada juga yang belum paham gimana cara kerja Google Maps. Ada dia menggunakan Google Maps, tapi dia nyasar. Ada yang pernah tahu nggak? Atau kalau terjadi? Nah, karena ada orang yang belum bisa atau dia nggak tahu cara kerja Google Maps bagaimana. Jadi nggak sampai ke tujuan, dia nyasar. Yang paham sampai sini? Ini kalau di Shopee tadi ya, aplikasi belanja daring yang merekomendasikan produk yang kita ingin beli. Nih, bedanya AI dan manusia. Kalau AI atau kecerdasan artifisial, dia tidak memiliki perasaan, hanya mengikuti instruksi. Kalau manusia, kita bisa berpikir, bisa merasakan. Terus belajar dari data dan program yang diberikan. Itu jadi AI itu dia bekerja belajar dari data atau program yang kita berikan tadi. Apa yang kita cari, nah itu yang dia kelola. Sedangkan manusia bisa belajar banyak hal yang berbeda dan beradaptasi dengan lingkungan melalui interaksi sosial. Nih kayak gini nih, kita berinteraksi secara sosial. Karena manusia itu makhluk sosial. Makhluk sosial ya, makhluk sosial. Kenapa disebut dengan makhluk sosial? Karena kita membutuhkan orang lain. Lanjut, hanya memahami hal yang ada dalam datanya. Kalau datanya nggak ada, dia nggak bisa memahami apa yang ingin kita mau gitu. Tapi kalau manusia bisa memahami konteks yang luas, kita bisa berpikir lebih dari AI tadi. Terus yang terakhir, hanya bisa membuat keputusan berdasarkan angka dan pola. Sedangkan manusia bisa membuat keputusan dengan pertimbangan emosi, nilai moral, dan etika. Jadi kita udah tahu nih, kalau kita berpikir mau melakukan sesuatu, kita tahu dampaknya apa. Oh, kalau aku ngelakuin ini, dampaknya ini. Bagus atau enggak? Bisa membedain. Tapi kalau si AI, dia enggak. Dia nggak bisa. Karena dia tidak mengerti perasaan. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Nggak paham? Sebelum lanjut, kita ice breaking dulu. Silakan berdiri.
masyarakat hidup cepat beristirahat. Ada tujuh kebiasaan anak-anak Indonesia hebat, bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat hidup cepat beristirahat. Sebelum lanjut ini ada video tentang musim cerdas dan non-cerdas. Itu lagi loh. Ini akan kamera. Mesin cerdas dan mesin non-cerdas. Pernahkah kamu berpikir, kenapa ada mesin yang bisa bicara dan menjawab pertanyaanmu, sementara yang lain hanya bisa mendengar dan mengerti? Hari ini, kita akan membahas perbedaan antara mesin cerdas dan mesin non-cerdas. Yuk, simak dan temukan jawabannya. Mesin adalah alat yang dirancang untuk membantu manusia melakukan semua pekerjaan sehari-hari. Namun, tidak semua mesin bekerja dengan cara yang sama. Secara umum, mesin dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu mesin cerdas dan mesin non-cerdas. 1. Mesin cerdas. Mesin cerdas adalah mesin yang memiliki kemampuan untuk berpikir, belajar, dan mengambil keputusan secara mandiri berdasarkan data dan situasi yang dihadapi. Mesin ini biasanya menggunakan teknologi kecerdasan buatan artificial intelligence atau disingkat AI. Contoh mesin cerdas, asisten virtual seperti Google Assistant, Gemini, dan Siri, mobil tanpa pengemudi atau self-driving car, aplikasi untuk melakukan perjalanan seperti Google Maps, Waze, Gojek, Grab, dan lain-lain. Sistem rekomendasi di YouTube, TikTok, Netflix, dan berbagai platform lainnya. Ciri-ciri mesin cerdas bisa belajar dari pengumpulan data dan pengalaman atau machine learning, mampu beradaptasi dengan perubahan, dapat mengambil keputusan sendiri, bisa berinteraksi dengan manusia secara alami. 2. Mesin non-cerdas. Mesin yang cerdas adalah mesin yang hanya bekerja berdasarkan instruksi tetap yang sudah diprogram oleh manusia. Mesin ini tidak bisa belajar atau menyesuaikan diri dengan kondisi baru. Contoh mesin non-cerdas: kalkulator, mesin cuci, remote, traktor, dan mesin-mesin lain yang membutuhkan instruksi manual dalam penggunanya. Ciri-ciri mesin non-cerdas: hanya melakukan tugas sesuai perintah, tidak bisa berpikir atau mengambil keputusan, tidak dapat belajar dari data, cara kerjanya selalu sama, tidak bisa beradaptasi. Kesimpulan: perbedaan utama antara mesin cerdas dan mesin non-cerdas terletak pada kemampuan untuk berpikir dan belajar. Mesin cerdas bisa bertindak layaknya manusia dalam memahami, merespons, dan beradaptasi. Sementara itu, mesin non-cerdas hanya menjalankan perintah tanpa pemahaman atau penyesuaian. Itulah tadi penjelasan tentang mesin cerdas dan non-cerdas beserta perbedaannya. Semoga dapat menjadi pengetahuan yang bermanfaat. Terima kasih. Nah, jadi sudah dari video yang tadi tentang mesin cerdas dan non-cerdas. Mesin cerdas tadi apa? Iya. Menggunakan. Nah, iya. Kalau mesin cerdas tadi
dikategorikan cerdas jika memiliki kemampuan belajar dari pengalaman, tidak hanya mengikuti instruksi yang sama berulang kali, menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa perlu diprogram ulang, membuat keputusan sendiri berdasarkan data yang dikumpulkan. Dia bisa belajar dari pengalaman ya. Kalau mesin cerdas itu contohnya apa tadi? Robot ketika dulu tahu vakum. Nah, dia udah disetting di situ di pengaturannya. Tanpa kita suruh lagi dia udah berjalan sendiri. Dia udah berburu sendiri. Beda dengan mesin cerdas. Dia bekerja sesuai dengan perintah. Kalau kayak kipas angin, kalau nggak kita colokin, hidup nggak kan? Dia harus ada perintahnya. Perintahnya yang diberikan dari siapa? Dari kita. Contohnya apa di sini? Nih, kalkulator. Kenapa kalkulator termasuk mesin cerdas? Karena dia menggunakan perintah. Kalkulator itu kalau nggak kita pencet, yang kita tekan dia nggak bakal keluar. Kita tolong hitung apa? 5 tambah 5 berapa? Gitu ya. Karena dia ada perintahnya. Ada gambar di sini. Kita lihat yang pertama. Kalkulator termasuk non cerdas atau cerdas? Cerdas karena dia menggunakan robot penghitung tubuh yang tadi cerdas atau non cerdas? Kalau mesin cuci cerdas. Kenapa dia non cerdas? Karena masih perintah, masih mengenal perintah itu masih tak kita perintah dulu, on dulu ini untuk mengalihkan. Kompor listrik cerdas atau non? Kalau mobil otonom ini udah ada yang pernah lihat di TV? Tahu nggak mobil otonom ini apa? Mobil yang di dalamnya itu nggak ada pengemudinya. Dia bisa berjalan sendiri, mengalir sendiri, yang kayak di video tadi ya. Jadi tanpa kita ada di dalam itu, dia udah tahu kalau misalkan di depannya ada kucing misalnya, si mobil ini tadi bisa berhenti, bisa menang sendiri, ya, karena dia udah disetting seperti itu. Udah ada. Kalau penanak nasi, karena nasi, nah kita masukkan dulu wadahnya itu.
bekerja, bagaimana listrik itu lonjakan aktivitas listrik yang tidak normal, itu yang EK-nya. Oke, penting untuk diingat ya bahwa EK itu tidak selalu benar. EK itu juga kadang salah, tapi tidak sepenuhnya salah, tidak sepenuhnya benar. Jadi kalau kita mencari sesuatu di ChatGPT itu harus kita telah lagi, ya, biar apa yang disampaikan itu benar-benar real. Jika KA diberi data yang salah atau tidak cukup banyak, maka prediksinya juga bisa salah. Oleh karena itu, semakin baik data yang digunakan untuk melatih KA atau KA itu, semakin akurat. Oke, berarti kan kalau tiga mau memperhatikan hasil. Oke, yang pertama. Oke, tadi ya, apa tiga tadi? Sepeda, sama mesin jahit manual. Oke, boleh kita untuk kelompok ya. Sudah? Sama tadi kelompok tadi ya. Ya. Yang lainnya perhatikan ya, Oke, yang kelompok satu tadi hampir sama dengan kelompok tiga, ada tentang mesin jahit manual. Kelompok tiga tadi apa jawabannya? Katakan ya. Oke, dia bekerja pada saat garis tekan sesuai dengan perintah. Kalau nggak ditekan dia nggak bisa bekerja. Oke, ada pertanyaan untuk kelompok satu? Ada kelompok lain? Oke, silakan duduk. Beri aku dulu untuk kelompok satu. Oke, kelompok dua, silakan. Ini kelompok tadi. Oke,
Dari kelompok yang lain, ada nggak yang tabelnya tentang kipas angin? Ada yang sama? Apa tadi yang sama? Mobil otonom, ada yang sama? Ada apa tadi satunya? Smartphone, ada yang sama smartphone? Nah, dari dengan kelompok 4. Alasannya dari kelompok 4 apa ya smartphone? Nah, dari kelompok ini? Oke, itu ya pahamnya. Oke, selamat dulu. Terima kasih kelompok 2. Oke, itu pelajaran untuk kelompok 4. Makasih kelompok 4. Dari itu penjelasan dari kelompok 4 smartphone dari sama ya. Terus kalkulator udah tahu berarti dia non. Ada satu lagi robot waktu. Robot waktu tadi apa? Ada robot cerdas? Oke, satu dulu. Beri apa untuk kelompok 4? Ini satu lagi ya. Kalau udah selesai, ini tadi kalian udah paham tentang mesin cerdas dan non cerdasnya. Kalau tadi berkelompok, sekarang udah mau ini yang persiswa ya. Ada soal evaluasi. Akhirnya Senin Selasa. Bagus semangat. Oke, semangat ya. Nih, karena udah selesai, kita tadi masih kelompok tadi sudah mengerjakan evaluasi sudah. Sekarang menyimpulkan materi pada hari ini. Kita simpulkan dulu. Tadi tentang AI, ya. AI itu apa tadi? Komputer itu bisa bekerja dengan sesuai dengan kita ya. AI itu kecerdasan ya dari meniru kecerdasan manusia. Mesin tadi terbagi menjadi dua. Mesin apa yang cerdas dan non cerdas? Cerdas dan non cerdas. Contoh non cerdas apa? Kalau yang cerdas, smartphone, apa lagi? Ya, smart TV tadi. Apa lagi? Ya, robot vakum atau chatbot boleh. Gimana belajar hari ini? Seru? Mengerti nggak? Jadi itu ya. Jadi harus setelah pelajaran ini kalian setidaknya paham tentang bagaimana membedakan mesin cerdas dan non cerdas. Ini ada gambar refleksi. Tulis ya apa hal yang menarik pada pelajaran ini. Terus, apakah kamu ingin menciptakan alat yang pintar pada masa depan nanti?
Oke, dan siang. Jadi itulah tadi pelajaran kita pada hari ini ya tentang konsep dasar kecerdasan artifisial. Kita sudah menyimpulkan sudah sendiri. Jadi harapannya kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, bisa membedain mana mesin cerdas, mana non cerdas. Insya Allah minggu depan kita belajar tentang etika penggunaan AI ya. Tentang bagaimana sih cara kita membatasi diri terhadap penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalau minggu kemarin belajar apa minggu kemarin tentang berpikir komputasional, hari ini tentang konsep dasar. Jadi minggu depan insya Allah tentang etika penggunaan AI. Nanti di rumah silakan kalian baca-baca lagi tentang mesin cerdas dan non cerdas ya. Tugas di rumah nanti silakan cari gambar mesin cerdas dan non cerdas ya, nanti bisa tempel di buku. Oke, sekian pelajaran kita pada hari ini. Dari Ibu hanya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kalau udah belajar sudah selesai. Jika ada salah kata atau salah ngomong, Ibu mohon maaf kepada Allah sama-sama kita mohon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bounce around in silly days, funny pranks in many ways, laughing loud and feeling free. Yang pertama, Bounce around in silly days, funny pranks in many ways, laughing loud and feeling free. Crazy joy for you and me. Memes that make us giggle more.